Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, yaitu di sepanjang surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 188, ternyata mengakhiri dari paket ayat-ayat puasa tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelipkan satu ayat yang secara tidak langsung, tidak ada hubungannya dengan puasa, tetapi itu masih disertakan atau masih ada bagian dari paket ayat-ayat puasa itu sendiri, yaitu di ayat terakhir di paket puasa 188, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, lalu kalian menyuap para hakim sehingga kalian dapat memakan harta di antara manusia dengan jalan dosa di sementara kalian mengetahuinya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya memaparkan suatu riwayat yang menjadi sababun nuzul, yaitu dari hadis riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dari sahabat Ibnu Abbas, bahwa sababun nuzul dari ayat ini yaitu terkait dengan adanya seseorang yang memiliki hutang kepada orang lain, anggaplah kepada si fulan. Kemudian orang yang punya hutang tersebut mengingkari hutangnya, lalu dia mendatangi hakim untuk minta supaya dibantu agar hutangnya tersebut tidak ada. Maka turunlah ayat tersebut sebagai teguran, jangan memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Dalam kaidah usul fikih disebutkan bahwa al-ibratu bi umil lafzi la bi khususi sabab, bahwa hikmah ataupun pelajaran yang dipetik dari suatu ayat itu ditinjau dari keumuman lafaznya, bukan ditinjau dari sababun nuzulnya. Artinya, kalau kita lihat dari keumuman lafaz, ya, ayat tersebut yang melarang kita untuk memakan harta di antara kita dengan cara yang batil, kemudian dan itu dimasukkan dalam rangkaian ayat-ayat yang berbicara tentang puasa, maka sesungguhnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kesempurnaan ibadah puasa itu harus ditunjang sejauh mana kita bisa apik atau bisa teliti terhadap apa yang kita makan. Kesempurnaan ibadah puasa kita akan terganggu kalau seandainya ternyata kita masih memakan harta di antara kita dengan cara yang batil. Sahabat Abu Hurairah pernah diberikan wasiat. Beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, menawarkan, man ya'khudhu anni hadhil kalimat ya'malu bihinna au yu'allimu man ya'malu bihinna. Siapa di antara kalian yang mau mengambil kalimat-kalimat ini, nasihat-nasihat ini, yang dia mau untuk mengamalkannya atau berkenan untuk mengajarkan kepada siapa saja yang mau mengamalkannya. Pada saat itu Abu Hurairah hadir di tengah-tengah Rasulullah. Lalu langsung saja Abu Hurairah mengatakan, qultu ana ya Rasulullah, saya siap ya Rasulullah yang akan mengambil nasihat-nasihat tersebut. Maka Rasulullah mengambil ke tangan Abu Hurairah, kemudian menghitung sebanyak 5. Ada 5. Yang pertama, salah satunya adalah kata beliau, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, perkara-perkara yang Allah haramkan, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, niscaya itu akan menjadikan kamu sangat giat beribadah, menjadi ibadahmu lebih sempurna dan lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata kuncinya, jika kita ingin ibadah kita lebih berkualitas, ibadah kita lebih khusyuk, maka jauhilah perkara-perkara yang haram. Termasuk jika ibadah puasa kita ingin diterima oleh Allah, ingin sempurna pahalanya di hadapan Allah, maka jauhilah perkara-perkara yang haram. Itulah sebabnya paket ayat-ayat puasa ditutup dengan larangan untuk memakan harta di antara kita dengan cara yang batil ataupun yang haram.
Kemudian sebagai penguat dari adanya keterkaitan kesempurnaan antara ibadah dengan menjauhi perkara-perkara yang haram, bahwa suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang kepada Rasulullah dan meminta, "Ya Rasulullah, ud'ullah, wahai Rasulullah, berdoalah, mohonkanlah kepada Allah, an yaj'alani mustajabad dakwah, agar Allah menjadikan aku sebagai orang-orang yang diijabah doanya." Ya, artinya di sini para sahabat sendiri merasa supaya didoakan oleh Rasulullah agar menjadi orang yang diijabah doanya, tidak pede dengan kesolehannya, tidak pede dengan ketakwaannya, tapi tetap ya dia merasa seolah-olah masih serba kekurangan, sehingga minta supaya didoakan oleh Rasulullah agar menjadi orang yang mustajabud doa. Kemudian Rasulullah memberikan nasihatnya. Ya, Rasulullah tidak memerintahkan agar menjadi mustajabud doa, agar menjadi orang yang diijabah doanya, supaya giat sholat malamnya, supaya rajin zakatnya, supaya memperbanyak tilawah Qur'annya atau zikirnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat amaka, perbagus makanmu, perhatikan apa yang kamu makan. Pastikan yang dimakan adalah sesuatu yang halal, baik zatnya ataupun proses untuk mendapatkannya. Ada jaminan dari Rasulullah, takun mustajabad dakwah. Niscaya kamu akan menjadi orang yang doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat bagaimana nasihat Rasulullah kepada Sa'ad agar menjadi orang yang diijabah doanya. Perhatikan makanan kita, perhatikan minuman kita, perhatikan apa yang melekat pada diri kita. Ya, pastikan bahwasanya itu adalah sesuatu yang Allah halalkan. Jangan sampai kita berani-berani untuk memasukkan, walaupun itu satu suap, ya, sesuatu yang haram. Karena ini bisa menjadi penghalang doa kita. Bisa menjadikan doa-doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, lanjutan hadis tersebut nanti setelah Rasulullah bersumpah, wallazi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat ya, yang jiwa Muhammad ada di tangannya, Rasul mengatakan, ayyuma abdin nabata lahmuhu minas suhti war riba. Siapa saja seorang hamba yang dagingnya, yang tubuhnya tumbuh dari sesuatu yang kotor, ya, as-suhti itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang haram, war riba, dan juga riba, walaupun ribanya itu hanya sedikit, ya, walaupun ribanya itu ringan, ya, maka fannaru aula bihima, maka neraka itu yang berhak untuk tubuh tersebut. Tidak ada kepentingan Allah untuk seorang hamba yang tidak pernah menjauhi perkara-perkara yang haram, mau itu makanan yang diharamkan ataupun riba. Maka kata kunci supaya doa kita, supaya ibadah kita berkualitas, perbaiki makanan kita, perhatikan apa yang kita makan, sehingga ini menjadi bahan renungan. Kalau selama ini sholat kita tidak khusyuk, kalau selama ini doa-doa kita seolah tidak memiliki makna, maka barangkali bisa jadi ya ada sesuatu yang haram yang masih kita sentuh, ada sesuatu yang haram yang masih terus kita lakukan. Maka berhenti dari itu semua, maka ini akan menjadi jaminan sholat kita akan khusyuk, ibadah kita lebih berkualitas, doa-doa kita akan lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaitannya tadi dengan antara Allah menutup paket ibadah puasa dengan larangan untuk memakan harta yang haram, itulah sebabnya di akhir kita berpuasa, nanti sebelum masuk Syawal, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Di mana hikmah zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaimi minal lahwi warrafasi, yaitu sebagai pembersih bagi orang-orang yang puasa dari perkataan-perkataan yang kotor dan juga rafas, perkataan-perkataan yang jelek. Ya, sekaligus juga hikmahnya adalah wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin, supaya nanti di hari raya tidak ada yang meminta-minta, supaya tidak ada yang terlantar ya hidupnya karena tidak diperhatikan oleh kaum muslimin. Sahabat-sahabat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa membersihkan makanan kita, membersihkan minuman kita, membersihkan kehidupan kita dari unsur-unsur yang Allah haramkan, sehingga ibadah kita berkualitas, puasa kita diterima dan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.